ini udah kayak bener-bener halus banget, kayak bedak bayi, kayak Dwi gitu nggak sih? Aku tipis-tipis aja sih ini sebenarnya. Halus dan transparan. Keren, keren, keren. Nah, tapi kalau buatku, karena aku punya PH, jadi bikin konten itu bukan buat pribadi aja. Tapi juga aku menerima proyek-proyek dari perusahaan, lembaga-lembaga pemerintahan, di mana biasanya mereka minta dibikinin video-video company profile, video-video campaign, program-program perusahaan, ya kayak gitu deh. Jadi bikin kontennya juga nggak boleh sembarangan, walaupun itu sifatnya pribadi gitu ya. Tetap harus munculin unsur-unsur estetikanya. Gitu. Nah, berhubung kita mau make up strawberry, jadi pakai yang apa ya? Biasanya coklat gitu ya, campur aja kali ya coklat sama pink ya. Nah, kalau bikin konten buat perusahaan, jelas lebih challenging banget karena harus melakukan permintaan klien kan, mewujudkan semua keinginannya mereka gitu. Nggak bisa asal. Cuman kadang mereka suka bikinin dulu dong konsep, pokoknya mau bikin ini gitu. Walaupun nanti diacak-acak karena harus sesuai sama brandingnya perusahaan, terus program-programnya, target audiensnya mereka. Jadi prosesnya lebih panjang dibanding bikin konten buat sendiri ya. Tentu saja. Tapi buatku ya bikin konten untuk sendiri tuh belajar banget, belajar yang kayak setiap platform kan beda ya. Nggak semuanya sama gitu, kayak yang buat di TikTok kayak gini belum tentu bisa diterima di platform media sosial yang lain gitu. Terus mempelajari karakter penggunanya, audiensnya, yang nggak sembarangan juga sih, semua disesuaikan. Jadi buatku konten-konten kreator yang udah berhasil, kalian hebat banget, hebat sekali. Kalau aku masih proses belajar ya. Emang harus fokus banget sih ya kalau kayak aku yang punya pekerjaan lain yang membutuhkan konsentrasi juga, ya agak sulit juga untuk bikin konten untuk pribadi. Karena ya emang seserius itu, nggak bisa main-main asal bikin konten. Kalaupun kalian lihat ya, konten-konten kreator bikin yang video yang lucu-lucu gitu, atau yang nyeleneh-nyeleneh, yang apa sih, kayak apa sih gitu. Tapi coba deh kalian lihat gitu, mereka tuh semua punya konsep di setiap kontennya dan punya branding juga. Nah, mereka tuh pengen dilihat seperti apa sama netizen. Jadi memang udah direncanain juga gitu, bikin konten untuk medsos yang serius gitu, untuk dijalanin jadi sebuah karir, itu juga dijalaninnya dengan sungguh-sungguh. Walaupun kelihatan kayak nggak serius, receh banget gitu, tapi itu kan konsep ya, dimana nggak semudah itu dan nggak setiap orang punya pemikiran juga yang kayak gitu. Konten-konten yang orisinil itu kan juga akhirnya banyak diikutin juga sama konten-konten kreator yang lain. Ya, top banget deh para konten kreator yang konsepnya bagus-bagus, lucu-lucu, keren-keren, rapi banget. Nah, buat yang baru mulai kayak aku juga gitu, ya kita belajar struggle-nya di dunia perkontenan ini dan belajar juga dari para konten kreator yang sudah berhasil. Ya, itu sih kuncinya, dan jangan nyerah, tetap terus dengan usaha dan kerja keras dan kreativitas kita tuh tetap harus digali dan
dikembangin terus ya. Intinya di setiap pekerjaan itu kita nggak bisa selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita bayangkan gitu. Emang kita tuh butuh banget yang namanya proses belajar setiap harinya untuk mengembangkan konten-konten kita atau pekerjaan kita agar juga bisa bisa bersaing sama kompetitor yang lain atau juga bersaing bersama teman-teman yang lain. Maksudnya bersaing tapi bersaingnya harus sehat dan saling belajar juga. Misalkan kita belajar dari salah satu konten kreator yang kita suka gitu dan kayaknya oke, gue juga bisa nih bikin konten yang kayak gini. Ya jangan mirip-mirip banget gitu. Ya tetap harus dimodifikasi yang akhirnya juga cocok buat kita. Karena kan belum tentu ya berhasil di orang lain, berhasil juga konsep tersebut untuk kita pribadi gitu. Cocok-cocokan juga. Kayak aku misalkan seneng lihat yang lucu-lucu. Tapi karena aku bukan pelawak ya belum tentu berhasil juga kalau aku bikin konten yang sama dan lucu-lucu juga gitu.